Selamat siang, berikut ini untuk pengujian Rakmon inverter 10.000 watt dengan nomor invoice sebagai berikut ya. Oke, untuk ini beliau order juga dengan MPPT ya. Jadi nanti kita akan satukan MPPT 100 ampere dengan inverter ini ya. Oke, ini dia untuk tampilan inverternya dan MPPT-nya. Kita nyalakan dulu untuk inverternya ya. Oke, untuk yang pertama langsung saja kita akan uji beban ya. Oke, kita fokus ke uji beban dulu. Saat ini tegangan baterai mencapai 52,9 ya. Kita mulai dengan beban sebuah blower. Saat ini beban mencapai 8.000 watt. Ribu watt. (12.400 watt). 12.800 inverter protect off ya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai inverter menyala kembali ya. Ini dia dengan beban terpasang masih di berapa ini, 6.900 ya, yang aktif secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan lakukan untuk pengujian yang lain ya. Misal ini dengan beban masih terpasang ya, kita akan ujikan MPPT nya juga. Untuk yang kita lihat di sini, untuk halaman MPPT masih kosong ya, untuk datanya masih kosong. Kita nyalakan dulu untuk MPPT nya, di sisi baterai terlebih dahulu. Kemudian ini sudah menyala ya, 100 ampere. Kemudian di sini kita cek untuk bagian menunya, sudah tampil untuk pembacaan tegangan baterai dan tegangan charging dan arus charging ya. Untuk arus charging bisa disetting di bagian ini. Misal kita set 90, 100. Untuk voltase charging berada pada bagian ini ya. Misal kita set di 53 seperti ini. Kemudian kita nyalakan PV nya. Jadi PV kita nyalakan. Kita tunggu proses charging dari MPPT ini ya. Dia sudah mulai naik untuk arus chargingnya. Kemudian untuk tekan PV terbaca 80-an volt ya, dengan arus 11 ampere. Kemudian di sisi baterai ada 51,1 volt. Kisaran arus di 19-20 ampere ya. Oke. Untuk daya yang didapat saat ini
900-an lebih ya, 1000 watt. Oke. Jadi apa yang ditampilkan pada MPPT ini juga akan tampil pada LCD inverter ya. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pengujian yang lain. Kita matikan dulu untuk bebannya dan MPPT-nya. Oke, ini sudah kita matikan semua, juga termasuk baterainya ya, karena kita akan mengujikan untuk fungsi ATS juga ya. Oh iya, kita lihatkan dulu juga untuk perpindahan ya dari kertas DC dan AC. Ini masih di AC ya, namun belum menyalakan PLN nya. Kita nyalakan dulu PLN nya. Ini dia untuk frekuensi PLN tadi, lihat ini yang warna kuning ya, ini dia sudah berpindah. Kemudian kita simulasikan lagi. Oh ya, ini kita beri beban juga ya. Ini untuk frekuensi PLN ketika diberi beban sebuah blower menjadi seperti ini ya. Ini kita matikan untuk PLN nya, kemudian berpindah ke inverter lagi dan frekuensi menjadi seperti ini. Ini dia, kita nyalakan lagi dan berpindah ya. Jadi karena terlalu jauh jalurnya dari sumber utama, jadi frekuensi menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ujikan fungsi dari ATS nya ya. Kita matikan dulu untuk bebannya. Beban kita matikan, baterai kita matikan. Kita menggunakan adaptor ya. Kita siapkan dulu untuk adaptornya. Ini dia sudah menyala kembali. Kita nyalakan inverternya menggunakan adaptor. Kita nyalakan juga untuk PLN nya ya. Jadi PLN sudah menyala kembali. Selanjutnya kita cek kertas AC ya, kemudian kita pindah ke DC. Kemudian kita cek di sini untuk high volt recovery di 51 volt, low volt disconnect di 45 volt ya. Kita ujikan ketika mencapai 45 volt dia harus berpindah ke PLN. Ini dia 45 volt berpindah ke PLN ya. Saat ini keluaran menjadi 211 volt sesuai dengan tegangan PLN. Kemudian kita naikkan lagi hingga mencapai 51 volt. Oh iya, setelah mencapai 51 volt dia tidak langsung berpindah ya, namun menunggu waktu kisaran 1 menit ya, baru nanti akan berpindah. Ini sudah mencapai 51 volt. Kita tunggu kisaran 1 menit, dia akan berpindah lagi ke DC ya.
Ini dia berpindah ke sisi DC ya. Sekarang output menjadi 222 volt, kemudian input PLN nya 211 volt, lebih sedikit ya. Oke, selanjutnya kita perlihatkan untuk menu yang lain. Di sini ada bahasa, kita set bahasa Indonesia. Kemudian ini untuk menu developer, kita skip saja. Ini juga kita skip. Selanjutnya ini ada informasi di sini. Ada model solar inverter nominal daya 10.000 watt. Kemudian nominal output 220 volt. Versi MPPT nya di 4.3 ya. Versi inverter ada di 1.1. Oke. Cukup sekian untuk pengujian inverter 10.000 watt Rackmount dan juga MPPT 100 ampere model Rackmount juga ya, dan bisa terkoneksi dengan satu LCD ya. Jadi kita bisa setting dengan satu LCD di sini. Oh ya, untuk settingan di sini kita set ke user saja ya. Jadi nanti akan otomatis mengikuti settingan yang ada pada inverter jika kita koneksikan. Oke, sekian untuk pengujian. Terima kasih.